menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar dan tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Pastori 4. Angka Romawi 4, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1, tata kebaktian yang dipergunakan di gedung Gereja Ebenezer adalah tata kebaktian baptisan anak, di gedung Gereja Gloria tata kebaktian minggu ketiga. 4.2, pelayan firman dalam kebaktian saat ini. Gereja Ebenezer pukul 6.30, Pendeta Nyonya Sarjana Teologi yang adalah Ketua Majelis Jemaat GPM Betabara Klasis Kota Ambon. Di gedung Gereja Gloria pukul 6.30, Pendeta Nyonya Els Kesaulia Makalepisi Sarjana Teologi, Pendeta Jemaat GPM Petra Klasis Kota Ambon. 4.3, pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai dengan 28. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 2 bait 1. Ambon 1922, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelus Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Ku
cari air mata, begitu jiwaku pun rindu kau tetap. Biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kakimu, hai juru selamatku. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebab itu turutilah segala pengajaran pokok gereja dan ajarkan itu kepada anak-anakmu seperti ada tertulis. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Hai anak, karena dosaku ceraikan, kau Tuhan hingga jiwaku kelak. Ku tinggalkan semua yang tegakkan, ku datang padamu, baik di kesucian. Biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kakimu, hai juru selamatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman. Pelayanan firman pagi ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Imamat pasalnya yang ke-25, Imamat pasal 25 pada ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pagi ini kami umat-Mu rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran. Kami mohon Tuhan, datang dan urapi semua kami dalam curahan Roh Kudus-Mu, supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan arti dan makna firman Tuhan ini bagi kami. Iman bagi kami untuk dapat melakukannya di kehidupan kami setiap hari. Urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan merefleksikan firman ini. Biarlah melalui hamba-Mu ini semua kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Lebih khusus bagi anak kekasih yang dibawa untuk dibaptiskan. Tuhan menyertai dan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatinya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualnya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepada, maka ia telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Imamat 25 ayat 23, Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Bagian Alkitab ini dihotbahkan dalam kaitan dengan tema bulan Juni dipenuhi Roh Kudus untuk menata layani ciptaan. Sedangkan tema minggu mulai dari hari ini sampai nanti hari Sabtu, Allah pemilik tanah dan menghidupkan manusia dengannya. Merupakan unsur alam yang Tuhan ciptakan dan menentukan keberadaan serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk. Peristiwa keluaran dari Mesir, tempat perbudakan. Umat tak punya tanah. Allah memberi kepada mereka tanah Kanaan. Karena itu aturan ini sekaligus menegaskan kedudukan umat, kedudukan Allah atas umat Israel pada waktu itu. Allah adalah pemilik tanah yang mengasihi dan peduli umatnya. Karena itu kalau kita baca ayat 23 dibilang, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Jadi jemaat yang terkasih, makna teologis dari tanah adalah wujud pengasihan dan kepedulian Allah kepada ciptaannya. Oleh sebab itu, hanya karena alasan genting, tanah dapat dijual dengan syarat tidak boleh dijual mutlak. Alasan genting atau membahayakan hidup itu adalah kemiskinan. Sebab kalau jual tanah itu seterusnya, maka pasti akan ada kemiskinan bagi orang yang menjual tanah itu untuk seterusnya. Kemiskinan dapat menjadi alasan tanah milik Allah dijual, namun harus ditebus kembali. Jadi akta menjual tanah hanyalah sementara saja, bukan untuk selama-lamanya. Seseorang mengalami kemiskinan dapat terjadi karena dia menjual tanah. Dengan ketentuan harus ditebus lagi. Gagasan kitab Imamat dalam bacaan tadi penting untuk kita hayati semua. Kemiskinan dapat menjadi alasan tanah dijual sementara, bukan sebaliknya menjual tanah sampai jatuh miskin. Hasil penjualan tanah juga harus dipakai untuk mengatasi masalah kemiskinan,
bukan sebaliknya berfoya-foya dengan uang jual tanah. Bangsa Israel dilarang menjual tanah, sebab tanah adalah wujud pengasihan dan kepedulian Allah kepada umat Israel. Jadi bila tanah dijual secara permanen, maka itu sama artinya pengasihan dan kepedulian Allah juga dijual. Kita kiranya dapat membayangkan kengerian hidup yang berlangsung tanpa pengasihan dan kepedulian Allah. Bila pengasihan dan kepedulian Allah taat dipelihara dan dikelola, maka hidup akan baik, hidup akan menikmati sukacita dan berkat. Tapi sebaliknya, bila umat hidup dengan menjual tanah dan tidak taat dan dalam merawat serta mengelola tanah yang adalah milik Allah, maka mereka pasti menderita dan binasa. Atas dasar itu jemaat yang terkasih, selain tanah, tapi juga semua hal yang diyakini sebagai wujud pengasihan dan kepedulian Allah bagi kita, hendaklah dijaga dan dikelola dengan baik. Pesan lain dari aturan tentang penebusan tanah ini adalah perhatian dan kebersamaan sebagai satu keluarga atau kerabat. Bila menjual tanah tak mampu, bila orang yang menjual tanah itu tak mampu untuk menebus tanah yang dia jual, maka seseorang dari kaum atau keluarganya haruslah menebusnya. Itu aturan yang ada di dalam bacaan tadi. Adalah baik dan indah jemaat yang terkasih bila saudara bersaudara dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan kerabat atau satu kaum saling mengasihi dan peduli. Bertolong-tolonglah menanggung beban, agar kita meringankan tanggungan seseorang akan yang lain. Inilah arti sesungguhnya menjadi satu kaum atau gandong atau kerabat. Bapak Ibu bisa lihat saja, mungkin lihat di televisi atau di berita-berita surat kabar, gara-gara tanah, orang basudara satu gandong, laeng deng laeng lapor laeng. Gara-gara tanah, tetangga deng tetangga, sing aman, baku lapor sampai di RT, sampai di polisi. Apalagi sebagai saudara kandung. Kalau bagi-bagi tanah, kon suseng batul, lain deng lain, suseng baku bicara. Kerabat, orang-orang gandong, orang-orang saudara itu penting. Karena itu dibilang kalau sampai ada yang jual, saudara kandung kerabat terdekat harus tebus. Pentingnya hidup bersama, hidup kekeluargaan itu di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu jemaat yang terkasih, kita belajar selanjutnya dari cerita ini tentang tanah. Kita dapat pula belajar tentang pesan perlakuan terhadap sesama. Bila tanah yang dijual tidak dapat ditebus oleh penjual maupun kaumnya, keluarganya, maka pada tahun Yobel harus dikembalikan agar penjual tanah dapat bebas dan pulang ke tanah miliknya. Ungkapan pulang bermakna kelegaan atau sukacita. Tanah adalah tempat berlangsungnya hidup yang damai dan rukun. Sekarang kalau jual tanah, lalu minta kasih pulang, bye-bye, siapa mau kasih pulang? Sing bisa, sing ada. Dong bilang jual, kalau sejual. Lagi pula sekarang kalau memperlakukan aturan ini for ketong di Ambon, using bisa jual sementara, lalu orang lain tebus atau ketong saudara tebus, jual-jual terus.
Jual sudah tuh. Beta pun satu pengalaman Bapak Ibu ketika ada di satu jemaat, ketika pindah dari Dobo, keluarga itu jual dompun tanah besar pas sekali. Jual sapotong sampai habis. Terakhir jual rumah, lalu kos-kosan. Kos-kosan tuh Bapak Ibu, lalu beta dong panggil perpelayanan ke dalam hati, siu. Tuhan ada kasih berkat tanah banyak nih. Jual, habis akan tanah, terakhir jual rumah, baru tinggal di kos-kosan. Susah Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari cerita ini. Tuhan kasih akan penghukum per orang Israel, tapi juga hukum per ketung semua. Supaya kalau ada tanah sadiki, peninggalan orang tua-tua tuh, jaga akan baik-baik. Jangan jual sampai habis, terakhir jual rumah, habis itulah tinggal di kos-kosan. Balonglai kalau gara-gara tanah, kakak deng ade subaku lapor, kakak deng ade subaku pukul sampai baku potong, baku iko dem parang. Padahal itu peninggalan orang tua-tua, par anak-anak cucu di kemudian hari. Katong seng ada yang bisa ciptakan tanah, Bapak Ibu. Ini Tuhan penciptaan for katong. Semua yang bumi ini ketika masih kosong, Tuhan susiap akan semua dulu, baru ketong manusia hari ke-6. Seandainya kalau Tuhan ciptakan ketong semua beta Bapak Ibu dan anak-anak semua hari pertama, apa jadinya ketong? Tapi Tuhan itu baik. Semua selesai dulu, baru ketong terakhir di hari ke-6. Ketong pun tugas jaga, rawat, pelihara, supaya akan jadi berkat par ketong. Nanti kalau besok-besok ketong susah yang ada lah, ketong pun anak-anak cucu sebagai generasi penerus nikmati akang. Tapi ketong manusia nih kadang-kadang tahu mau pura-pura sen tahu, kasih ancur semua, lo banjir, tanah longsor di mana-mana. Penyesalan tuh biasa akan datang dari belakang. Sing ada penyesalan yang datang dari muka Bapak Ibu. Kalau penyesalan datang dari muka, sing ada orang yang bikin salah. Termasuk Adam dan Hawa dulu tuh. Jadi bikin salah ya kan sudah dulu sejak zaman penciptaan. Adam dan Hawa dulu sudah bikin salah. Tuhan sudah janji ingatan jangan makan pohon ini ya, pembuahan ini yang boleh, di tengah-tengah ini yang boleh. Mar mau bikin juga. Nanti situ Adam bilang barang perempuan yang Tuhan kasih parbeta nih suruh. Nanti baru Hawa bilang barang ular yang suruh. Lain kasalah lain. Padahal Tuhan sudah bilang jangan. Kadang ketong mau bikin diri sama dengan Tuhan. Katong nih pung 10 perintah tuh ada tuh Bapak Ibu di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Akan ada supaya ketong hidup tertib, ketong hidup teratur, jangan ketong bikin salah. Kalau seandainya semua orang Kristen bisa taat 10 perintah itu, yang pernah ada orang korupsi, yang pernah ada orang selingkuh, yang pernah ada orang bikin barang-barang yang masuk-masuk di akal, begitu Bapak Ibu. Karena sudah aturan itu supaya ketong semua hidup tertib, ketong hidup aman di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan for ketong. Ketong belajar dari cerita hari ini di Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Ketong semua pasti punya perenungan masing-masing pribadi, keluarga, rumah tangga dengan tanah yang ada, yang ketumpung orang tua ketika suseng adalai dongkas tinggal agang for ketong supaya ketong bisa menjalani ketong hidup di tanah itu yang Tuhan sudah jadikan, Tuhan beri per ketong melalui ketumpung orang tua-tua di tengah-tengah ketong punya kehidupan. Karena itu jemaat yang terkasih, semua orang haruslah hidup di atas tanah dengan prinsip menguasai dan tetap peduli alam ini, tanah ini. Sebaliknya, ketong sing boleh terjadi dalam hidup ini di atas tanah dengan perbantahan, pertikaian, perampokan, penipuan, pemalsuan, permasalahan, dan lain sebagainya. Di atas tanah ini harus tercipta kerukunan, kedamaian, sukacita, damai itu di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi ketong semua. Ketong pun pribadi bersama dengan keluarga, rumah tangga, orang tua dengan anak-anak, dengan hidup bertetangga,
orang tua-tua bilang birman tuh. Katong susah siang kamalang, katong pun saudara-saudara kandung dong jauh. Tapi tetangga-tetangga tuh dong orang nomor satu dekat deng katong. Dong ada parlia katong nomor satu. Kong nanti katong pun saudara-saudara kandung dari belakang. Karena itu jemaat yang terkasih, ingatlah bahwa sebagaimana Allah telah memberikan tanah ini sebagai wujud pengasihan dan kepedulian Tuhan for ketong semua, maka hendaklah hal itu pun ketong wujudkan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah memberikan tanah ini sebagai wujud pengasihan dan kepedulian Allah for ketong semua, maka ini juga adalah wujud pengasihan dan kepedulian Allah bagi keluarga Parera yang hari ini membawa anak kekasih untuk dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan, Jonathan Dominic Parera. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu ketong semua yang ada dalam kebaktian di pagi ini. Demikian pun keluarga Parera, orang tua dan saksi yang membawa anak kekasih ini untuk dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan sepanjang sepekan ini Ibu dan Bapak, anak-anak semua selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong dan memberkati semua pelayan dan umat Tuhan di jemaat Ebenezer ini mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Beta undang orang tua dan saksi berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Adalah kewajiban setiap orang tua beriman membawa anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak ini pada jalan Kristus. Karena itu kami pertama-tama bertanya kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus?
Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Atas janji dan pengakuan itu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk sementara orang tua dan saksi tetap berdiri. Mari jemaat kita berdoa. Ya Allah, kami mendoakan anak kekasih yang akan dibaptis ini, supaya anak ini memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Terpujilah Allah kehidupan Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah kehidupan, berkenanlah Engkau memberkati akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak kekasih kami ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Yang
Jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur kita dengan penuh rasa sukacita kepada Allah, sumber segala rahmat, dan pujilah Dia. Dulu cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang alkafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi sekejap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembara, sekarang irikan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi sekejap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulunya sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi sekejap hidup dalam tanganmu. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Oh Tuhan, terimalah persembahan umatmu, selaku ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Ketong berdoa. Tuhan, inilah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan. Berkatilah persembahan syukur kami ini, agar dapat digunakan untuk pelayanan kasih bagi umat
sesama, dan lingkungan kami. Bapa berkati pula apa yang tersisa pada kami, sehingga kami boleh mengaturnya seturut dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyatu di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari jemaat kita berdoa. Ya Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan kami, Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dan Roh Kudus yang selalu menuntun kami, membimbing dan menghibur kami. Pagi ini, sebagai pelayan dan umat Tuhan di Jemaat GPM Ebenezer, kami mengagungkan kuasa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, sebab Tuhan baik bagi mereka semua. Tuhan telah memperkenankan mereka ada di hari Minggu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2022. Kami percaya dari ketinggian Bapa di sorga sampai di bawah kolong langit ini, di tanah yang kami pijak, di Jemaat Ebenezer ini Tuhan. Tuhan Allah melihat kami semua anak-anak Tuhan ini, baik yang ada di sini di Skip maupun yang ada di seputaran Kopertis. Tuhan Allah mengenal jemaat ini karena Tuhan Allah yang menempatkan jemaat ini ada di sini Bapa. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja di tengah-tengah seluruh tanggung jawab bergereja di jemaat ini, sebagai majelis jemaat, pendeta, penatua, dan diaken, sebagai perangkat pelayan, badan-badan pembantu. Tuhan kenal semua anak-anak Tuhan di jemaat ini dengan potensi, dengan karunia yang ada pada mereka, yang dipercayakan untuk menata seluruh tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Ya Bapa, bagi semua majelis jemaat, perangkat pelayan, dan badan pembantu, Tuhan jamin kesehatan dan keselamatan mereka selalu. Tambah kekuatan baru, semangat baru bagi mereka Bapa. Tambah kepada mereka hikmat dan karunia. Karunia untuk memimpin, karunia untuk berkata-kata, untuk pengembangan pelayanan di jemaat ini Tuhan. Kami berdoa bagi semua umat Tuhan di jemaat ini, dari dalam kandungan seorang ibu sampai kepada orang tua yang ada di usia lanjut mereka, sebagai suami istri, sebagai seorang ibu janda, sebagai seorang duda, bersama dengan anak-anak cucu mereka, anak-anak yatim piatu, anak-anak dengan pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, cita-cita dan masa depan mereka, dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan tambah kepandaian, kepintaran, kecerdasan bagi semua anak-anak di jemaat ini yang sementara menuntut ilmu. Biarlah di kemudian hari Bapa, mereka bisa memperoleh pekerjaan yang tetap bagi kelangsungan hidup mereka di kemudian hari. Yang bergumul untuk memperoleh pekerjaan yang tetap dengan bekal ilmu, dengan bekal sarjana. Kasihani dan tolong mereka Bapa. Kalau Tuhan Allah berkenan, di tahun ini mereka bisa memperoleh pekerjaan yang tetap bagi kelangsungan hidup mereka di kemudian hari. Yang bergumul dengan kesehatan,
Dalam proses-proses pemulihankah itu, di usia lanjutkah itu, Tuhan jaga dan pelihara lindungi semua umat Tuhan di jemaat ini pun, dari dalam kandungan seorang ibu sampai kepada orang tua yang ada di usia lanjut mereka. Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan jamin kesehatan dan keselamatan mereka semua. Tambah kekuatan baru, semangat baru bagi mereka selalu untuk terus berkarya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Setiap orang tua dan anak-anak dengan pekerjaan sesuai potensi dan karunia yang Tuhan beri kepada mereka. Usaha, pencarian, apapun itu Tuhan yang diupayakan untuk kelanjutan hidup setiap hari. Sampai kepada orang tua kami yang telah menjalani masa pensiun mereka. Diberkatilah mereka semua Bapa. Allah sumber berkat kiranya membuka tingkap-tingkap berkat Bapa. Bapa curahkan berkat Tuhan selalu bagi semua pelayan dan umat Tuhan di jemaat Ebenezer ini Tuhan. Di dalam rumah tangga mereka, di tempat kerja, usaha dan pencarian mereka masing-masing. Ya Bapa di sorga. Tuhan Allah mengenal jemaat ini dengan seluruh pergumulan untuk penyelesaian gedung gereja Gloria dan Pastori 4 ya Tuhan. Hari ini pukul 11.30 bertempat di gedung gereja Maranatha akan berlangsung Ebenezer bermazmur dan berkorban. Tuhan, semua orang yang nanti akan hadir di dalam maksud ini di gereja Maranatha, berkenan Tuhan pun menyertai dan memberkati mereka Bapa, supaya semua yang mereka beri bagi jemaat ini, bagi penyelesaian gedung gereja Gloria dan Pastori 4, kiranya Allah sumber berkat membuka tingkap-tingkap berkat Bapa, dan Bapa curahkan berkat Tuhan selalu bagi setiap orang yang memberi, tapi juga dengan apa yang mereka beri itu, Tuhan teguhkan dan berkati untuk seluruh penyelesaian maksud, penyelesaian gedung gereja Gloria dan Pastori 4. Jemaat ini hanya mengandalkan Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sumber berkat untuk seluruh penyelesaian dua maksud, dua momen di dalam jemaat ini Bapa, baik gedung gereja maupun Pastori 4. Kami serahkan seluruh maksud ini nanti di gedung gereja Maranatha, biarlah dari awal sampai selesai berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa, bersama keluarga Parera yang hari ini membawa anak kekasih mereka Jonathan Dominic untuk dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Anak ini masih kecil Bapa, dia belum mengerti banyak tentang hidup ini. Tuhan berkati pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, cita-cita dan masa depan anak kekasih Jonathan Dominic Parera ini ke depan ya Tuhan. Biarlah dia menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas. Dia menjadi anak yang takut Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Bagi kedua orang tua dan orang tua saksi, Tuhan pun jamin kesehatan dan keselamatan mereka. Tambah kekuatan baru, semangat baru bagi mereka untuk terus menjalankan seluruh peran dan tanggung jawab ini, mendidik dan membesarkan anak kekasih ini di dalam damai dan sukacita Tuhan Allah. Keluarga Parera ini, papa, mama, anak-anak, bahkan saksi, diberkatilah keluarga ini bersama kedua saksi untuk perjalanan hari-hari hidup. Mereka punya kesehatan, keselamatan, mereka punya kerja, usaha dan pencarian. Allah senantiasa meneguhkan dan memberkati di dalam kasih dan pertolongan Tuhan Allah saja. Kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku, bagi Klasis Kota Ambon yang hari ini melakukan pertukaran pengkhotbah di 21 jemaat di Klasis ini. Tuhan Allah menyertai dan memberkati semua tanggung jawab pelayanan di gereja Protestan Maluku maupun di Klasis Kota Ambon. Berkenan Tuhan pun teguhkan dan berkati di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bagi negara kami Indonesia, bagi provinsi kami Maluku, bagi kota kami Ambon, bahkan bagi kecamatan kami Sirimau, bagi semua yang ada di kelurahan di sini, RT, RW,
yang ada di skip ini, Tuhan pun menyertai dan memberkati. Kami tahu kami sebagai warga jemaat sekaligus sebagai warga masyarakat, berkenan Tuhan Allah bersama kami untuk seluruh keberadaan kami sebagai warga Provinsi Maluku, warga Kota Ambon, warga Kecamatan Sirimau, tapi juga semua warga kelurahan dan warga RT RW di mana kami ada, sesuai rumah tempat tinggal kami. Biarlah damai dan sukacita Tuhan itu selalu menyertai kami. Ya Bapa, hamba menyerahkan semua kami yang ada dalam kebaktian di pagi ini, baik sebagai majelis bertugas, pemain keyboard, kantoria, kolektan, dan semua umat Tuhan yang ada dalam kebaktian pagi ini, pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, sebagai orang tua dan anak-anak. Tuhan jaga mereka semua, pelihara, lindungi, dan berkati di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Semua kehidupan mereka, aktivitas mereka Bapa sepanjang sepekan yang baru, biarlah berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kalau mereka meninggalkan rumah untuk beraktivitas, sampai mereka pulang lagi di rumah tempat tinggal sepanjang minggu baru, biarlah mereka aman terpelihara di dalam kasih dan pertolongan Tuhan Allah saja. Ya Bapa, seluruh aktivitas pelayan dan umat Tuhan di Jemaat Ebenezer ini, semua yang menyatu dalam kebaktian pagi ini sepanjang pekan yang baru, biarlah berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, hiduplah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan setialah dalam mengajarkan hal-hal yang berfaedah seturut imanmu. Dewasakan iman anak-anak yang ada di antara kita dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kebaktian kita telah selesai. Jemaat selamat beraktivitas sepanjang pekan yang baru. Tuhan Yesus menolong dan memberkati jemaat dan semua pelayan yang ada di Jemaat Ebenezer ini. Shalom.
Tuhan